Hari ini videonya agak malam dibikinnya ya karena kemarin seharian full ngerjain PR dari kelas misi ya. Ini hari kedua, berarti sebentar lagi kita akan mulai start hari yang ketiga jam 4.30 pagi. Setiap hari startnya jam segitu, jadi harus bangun jam 4 pagi. Terus kemarin ngerjain tugasnya sampai jam 1 pagi. Gila ya, saking PR-nya mungkin belum biasa dan dikasih ada lumayan banyak, disuruh bikin 5 video dalam bahasa Inggris, terus juga bikin naskah satu ebook gitu ya sampai selesai gitu dan harus langsung dikirim. Akhirnya apa yang terjadi ya stretching, jadi kerjain terus sampai malam gitu ya. Akhirnya beres jam 1, tidur sebentar. Beresnya nggak jam 1 deng, jam 3 ya. Jadi pokoknya istirahatnya cuma 1 jam ya, satu itu 1 jam. Jadi jam jam 4.30 udah bangun, jam 4 udah bangun lagi udah untuk persiapan di jam 4.30. Wih, keren banget ya. Jadi bener-bener kayak kelasnya itu gila banget, awesome banget, dan banyak banget memang hal-hal yang kita diajak untuk nyoba gitu, untuk di press istilahnya stretching. Kalau yang dipakai sama Bang Wirzal Taufik ya dulu saya di kelas VAT, dia bilang kita biasa kerjain segini terus diajak untuk ngegas lagi gitu ya. Uh, Nah, bicara tentang konsep stretching, ya di satu sisi saya suka juga ya karena itu nge-extend kita untuk bisa jadi lebih lebih dahsyat lagi, lebih canggih lagi. Di satu sisi juga terkadang stretching itu bisa jadi juga bikin kita jadi gampang lelah, dan kita juga mungkin kalau stretching sekali dua kali kuat lah, tapi kalau terus menerus bisa pingsan juga. Nah, jadi salah satu hal yang membuat kita jadi expand juga dalam hidup kita adalah saat kita nge-stretch. Nah, tapi stretch itu jangan terus-terusan di press terus-menerus, bikin kita juga jadi perlu tahu limitasi dan batasannya kita. Terkadang memang justru kalau misalkan kita nggak pernah stretch, kita nggak pernah tahu sih limitasi kita tuh bisa kita bablas seberapa banyak gitu. Nah, jadi salah satu tips yang saya paling sering senang pakai adalah yang dikasih sama Pak Prasetya Brata. Beliau menyampaikan bahwa kalau misalnya kita lagi stretching, kita lagi melakukan sesuatu, terkadang ada hambatannya, halangannya, tapi bagaimana kita menerima semua prosesnya, menerima semua rasa sakitnya, ya, sehingga kita bisa nyelesain, ngelewatin semuanya dengan lebih lebih seru ya, jadi lebih lebih ease gitu ya. Nah, cuman saya menemukan stretching itu juga bukan sesuatu hal yang bikin saya jadi terus-menerus expanding, tapi terkadang juga malah jadi menekan saya, jadi kayak saya merasa kayak berat, hidup saya jadi kayak nggak enak gitu. Akhirnya saya lebih memilih untuk memanjangkan target saya. Cuma kalau di kondisi lagi kayak gini karena memang lagi diajak buat stretching, ya sudah saya lakukan gitu. Tapi kalau saya biasa ya ambil yang lebih lebih nyaman gitu buat saya. Di stretch dikit nggak apa-apa goalsnya. Yang kemarin ini ya saya pernah bahas juga. Kalau goal itu kadang-kadang terlalu pendek, bikin kita jadi stres. Jadi salah satu yang dibilang sama Kerwin Ray juga di misi ini, dia bilang banget kalau misalkan lebih mudah kita mencetak 10 juta US dollar dalam 10 tahun, dia bilang ya itu berarti 150 miliar rupiah ya, dibandingkan kalau misalkan kita menargetkan untuk mencetak 1,5 miliar, 1 juta US dollar, berarti 15 miliar rupiah dalam 1 tahun. Jadi dia bilang daripada kita goal kita set 1 tahun pengen dapat 15 miliar rupiah, dia bilang mendingan di stretch ya di 10 tahun dapetin 150 miliar rupiah, dia bilang gitu. Karena bisa jadi malah lu dalam 10 tahun melampaui batasan itu. Tapi kalau misalkan kita press dulu semuanya di jangka waktu 1 tahun, dia bilang yang ada banyak kan orang itu stres dan tertekan ngelihat misalkan kayak wah targetnya belum tercapai, masih jauh. Ya, saya percaya satu hal juga, bahwa sadar itu bisa ngambek juga. Karena kalau misalkan sudah teredukasi mencapai sesuatu, ada pencapaian, ada pencapaian, ada pencapaian, ada pencapaian, ada pencapaian, dia bisa naik. Tapi kalau misalkan kita justru malah ngasih target terlalu besar di depan, yang ada adalah wah gagal. Aduh kok gagal ya, nggak capai nih targetnya, mati deh, gimana ya, gimana ya, gimana ya, gimana ya, gimana. Nanti makin lama makin tertekan, makin stres, makin depresi, makin merasa nggak bisa, nggak mampu. Akhirnya apa yang terjadi? Malah tambah terpuruk lagi. Nah, jadi daripada target kita pasang besar di depan, mending stretch aja, nggak apa-apa kok, it's okay. Jangan bandingkan kita sama orang lain, jadi kita harus ngebut, harus buru-buru, harus seperti dia, harus seperti dia, harus seperti dia. Yang ada malah stres.
dibawa santai aja. Ya, yang penting dilakukan secara terus-menerus rutin dan rajin lakukannya gitu loh. Maksudnya terus-menerus nggak berhenti. Nah itu akan lebih penting, lebih bermakna, lebih cepat membantu kita meraih goal kita dibandingkan kalau kita kompres dengan semuanya serba tertekan, serba stres. Ada teman saya yang bilang, lu harusnya dia ngasih tahu teman-teman yang lain gitu ya. Lu ambil mobil lah, lu cicil. Jadi lu semangat karena apa? Ada yang ngejar-ngejar lu kayak ada anjing gilanya gitu. Setiap hari hidup dikejar anjing gila, emang enak ya? Lu larinya bakal kenceng, ya emang bakal kenceng larinya, cuman kayak hidupnya malah nggak bahagia akhirnya. Yang terjadi apa? Dia stres, dia nggak bisa bayar, akhirnya mobilnya ditarik. Ini pengalaman temen saya nyata gitu ya. Nah jadi eh, terkadang hal-hal yang kayak, makanya selalu Pak Ipo Santosa kan bilang kemarin 35% lah kalau soal bicara mau cicilan boleh gak? Boleh aja, tapi jangan sampai lebih dari 35% dari income-nya kita net profit ya, dia bilang begitu, penghasilan utuh. Nah kalau dia memaksakan seperti itu karena mikirnya mau ada anjing gilanya, yang ada adalah malah gila beneran gitu ya. Ada teman saya juga yang lagi stres karena cicilan rumah juga lagi kena masalah COVID begini, nggak bisa bayar. Ada teman saya yang lain yang cicilan Ferrari 200 juta per bulan, kena COVID, bisnisnya juga mengalami guncangan, pusing kepala juga. Ya ada yang seperti itu kondisinya, dan di saat kayak begini ya itu jadi bukan anjing gila yang ngejar-ngejar dia lagi, tapi dia udah kayak dimakan sama anjing gilanya gitu. Ya jadi terkadang ada hal seperti ini. Intinya adalah kita perlu bijaksana untuk dalam melihat ya. Bukannya nyicil itu tidak boleh, nyicil itu juga boleh bagus ya. Kalau misalkan memang buat usaha dan memang bisa menghasilkan. Kok jadi ngomongnya cicilan ya? Ya biasalah, kalau anak ADHD suka ada pemikiran lain langsung pum, 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 gitu ya. Tapi ya minimal Anda bisa memahami dan belajar tentang hal ini, bahwa penting banget untuk kita stretching boleh, tapi jangan sampai itu malah membebani kita, malah bikin kita stres, malah bikin kita nggak happy. Contoh kemarin ketika saya coba stretching, yes, saya kejar terus gitu, karena saya nggak biasa, saya ngetiknya juga ambil ngantuk-ngantukan gitu ya, tapi saya masih hajar juga, karena startnya jam 4.30, saya sampai selesai hari, saya masih meeting lagi sama tim saya, grup saya masih handle lagi materinya, bikin lagi, saya masih syuting video lagi. Begitu selesai langsung ya capeknya minta ampun, istirahat cuma 1 jam, bangun lagi di jam 4, siap-siap buat 4.30 udah standby lagi. Yang ada jam 5, jam 6 saya ketiduran. Ya lagi di depan layar lagi nonton gitu ya, untung saya udah matiin itunya. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 10 saya kehilangan 4 jam dari acara Nisi kemarin gara-gara saya nggak kompres waktu saya. Itu juga penting juga sih. Terkadang kita kayak didorong karena kan juga pembicaranya, ayo lu harus bikin, lu komitmen, lu janji, lu ini, yes, go, yes, ya. Terus begitu ngikutin semua ternyata gubrak, tepar banget, capeknya minta ampun. Hari ini begitu kejar, selesai acara, saya tidur sampai jam 10, tadi saya baru bangun gitu ya. Jadi kayak malah bikin hari saya tuh berantakan banget gitu. Tapi ya saya selesain sih tugas yang itu. Cuman saya malah kehilangan yang buat hari ini. Saya nggak tahu hari ini tugasnya apa karena tadi ketiduran gitu ya. Jadi hati-hati tentang stretching. Bisa jadi bagus, bisa jadi expand, bisa juga jadi malah berantakan. Di depan kelihatannya bagus, kelihatannya saya selesain. Pas lagi disuruh angkat tangan, siapa yang selesain? Weh, angkat tangan. Siapa yang bikin video? Saya bikin video. Ya, 80% orang bikin e-booknya selesai. Yang bikin video cuma 50%. Selamat, Anda adalah 50%. Tapi habis itu hari kedua mencret. Ya, semoga Anda bisa dapat pembelajaran sesuatu dari video ini. Thank you udah ngikutin video ini, series berterus-terusan, setia, keren banget. Nggak apa-apa, 10 menit Anda bertahan, tapi Anda dapat sesuatu yang mungkin saja mengubahkan hidup Anda keseluruhan. Banyak yang cerita sama saya, hidupnya berubah setelah nonton video-video yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih ya, udah habis nih waktunya. Dadah!